Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masuk minggu ketiga bulan Februari 2026. Tema nasional minggu ketiga bulan Februari 2026 adalah Tuhan mengubah hidup. Tema ini didasari dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 3 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap orang percaya dipanggil untuk mengalami dan menjalani transformasi radikal yang merupakan karya Tuhan yang aktif dalam kehidupan, bukan sekedar upaya manusia. Perubahan hidup yang nyata, mendalam dan permanen yang dimulai dengan identitas baru atau kelahiran kembali, kemudian juga yang diperkuat karakter yang menyerupai Kristus dan dimanifestasikan melalui ketaatan praktis dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terdapat 3 dimensi atau aspek perubahan yang saling berkaitan untuk Tuhan mengubah hidup. Berikut ulasannya. Pertama, kelahiran kembali, yaitu inisiasi radikal menuju identitas baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perubahan hidup yang sejati dan permanen tidak dimulai dari tekad manusia, melainkan dari karya adikuasa Allah melalui kelahiran kembali. Ini adalah titik inisiasi yang radikal dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai ayat 7. Di mana Roh Kudus menghidupkan roh kita yang mati dan secara instan mengubah status kita di hadapan Tuhan. Kelahiran kembali memberikan Anda identitas baru sebagai anak Allah. Identitas ini adalah jaminan bahwa Tuhan sudah memulai sebuah pekerjaan baik dalam hidup Anda. Dan Ia pasti menyelesaikannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang berubah menuntut kesadaran penuh akan status baru. Berhentilah hidup seolah-olah Anda masih dikuasai oleh dosa lama. Bangkitlah dan berjalanlah sesuai dengan kebenaran bahwa Anda adalah ciptaan baru dalam Kristus. Yang kedua, hadirat Tuhan.
yaitu sumber daya utama pembentukan karakter. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah inisiasi proses perubahan harus diperkuat secara berkelanjutan. Dan sumber dayanya bukanlah ceramah motivasi, melainkan hadirat Tuhan yang mulia. Rasul Paulus meyakinkan kita bahwa kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan seperti cermin yang memantulkan terang. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Ini adalah proses yang mendalam, alami, dan transformatif. Jangan jadikan hadirat Tuhan sekedar rutinitas mingguan. Hadiratnya adalah sumber daya utama yang harus kita kejar setiap hari melalui penyembahan dan doa. Semakin kita melihat kekudusannya, semakin kita secara alami dibentuk menyerupai karakternya. Kita harus secara sadar menempatkan diri di tempat di mana transformasi terjadi. Komitmenkan diri Anda pada persekutuan yang intim dengan Kristus. Yang ketiga, proses hidup, yaitu arena pembentukan oleh firman dan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perubahan sejati tidak akan berhenti di ruang ibadah, tetapi termanifestasi dalam proses hidup sehari-hari. Jangan pernah memisahkan spiritualitas dari realitas. Izinkan firman Allah menjadi cermin sekaligus pisau bedah Anda. Firman menunjukkan kekurangan Anda dengan akurat dan memberikan petunjuk praktis tentang bagaimana Anda harus bertindak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Roh Kudus adalah agen perubahan ilahi. Yohanes 14 ayat 26 yang tinggal di dalam Anda. Dialah yang menolong Anda meninggalkan kebiasaan lama dan secara aktif membuahkan karakter Kristus. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Jadi serahkan kendali total, izinkan tekanan hidup dan bahkan kegagalan digunakannya untuk memahat Anda. Perubahan yang memuliakan Tuhan menuntut penyerahan kendali atas proses Anda sepenuhnya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya sebagai kesimpulan panggilan untuk transformasi 3 dimensi, mari kita merespon pekerjaan Tuhan ini dengan 3 langkah komitmen yang aktif dan berkelanjutan. Langkah pertama, pertahankan fondasi Anda. Hargai kelahiran kembali sebagai identitas aktif. Kelahiran kembali adalah inisiasi yang radikal dan tidak dapat diulang. Hargai identitas baru Anda sebagai ciptaan baru dan anak Allah. Langkah kedua, tinggal dalam sumber daya, yaitu konsistensi di hadirat Tuhan untuk transformasi karakter. Komitmen Anda secara konsisten untuk berada di hadirat Tuhan
melalui kemuliaan kepada kemuliaan saat kita melihat Kristus. Jika Anda ingin karakter Anda dibentuk, Anda harus secara sengaja menempatkan diri di depan cermin ilahi agar karakter Kristus terpantul dan tertanam dalam diri Anda. Langkah ketiga, serahkan kendali penuh, yaitu izinkan firman dan Roh Kudus bekerja dalam proses hidup. Perubahan yang sejati terjadi di medan tempur kehidupan sehari-hari. Serahkan proses hidup Anda sepenuhnya kepada firman dan Roh Kudus. Izinkan firman-Nya menjadi cermin yang membedah dan petunjuk yang akurat di tempat kerja dan di rumah. Izinkan Roh Kudus menggunakan tekanan, tantangan, dan bahkan kegagalan sekalipun untuk memahat karakter Kristus di dalam diri Anda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya perubahan total menuntut penyerahan total atas seluruh proses hidup. Amin. Tuhan memberkati.